Alhamdulillah puji syukur hari ini kita dapat berkumpul dalam menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya Ibu Alfi Hidayati dan Ibu Koimatul Adilah sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9. Puji syukur juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kegiatan kita ini adalah sharing, diskusi terkait beberapa hal yang saya dan juga Bu Ima telah dapatkan dari pendidikan guru penggerak kemarin. Nah, ada pun yang akan kita sampaikan saat ini yaitu mengenai budaya positif. Nah, untuk yang pertama akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Bu Ima. Kepada Bu Ima kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak yang sudah kami kerjakan. Jadi pada diseminasi budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan juga ingin kami diskusikan seperti itu. Tujuannya agar kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMK Negeri 1 Tapanuli. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi ini adalah tujuan pendidikan. Intinya harapan dari Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya simpel, jadi menginginkan anak didik kita menjadi manusia yang selamat dan bahagia seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, salah satu yang bisa kita laksanakan itu dengan budaya positif, dengan menerapkan budaya positif di sekitar lingkungan sekolah kita. Next. Kemudian untuk konsep inti dari budaya positif sendiri yang nanti akan kami sampaikan, di sana ada mengenai disiplin positif sendiri dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, di mana dari beberapa hal ini nantinya akan saling berkaitan seperti itu. Yang pertama yang akan kita sampaikan di sini adalah mengenai disiplin. Apa sih itu disiplin? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat ketika kita mengenal kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Baik. Ada lagi? Sesuai aturan. Oke, mungkin ada lagi? Tidak berpindah ke lain hati. Oh, bisa tidak berpindah ke lain hati seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari teman-teman semua. Next lagi. Jadi ini adalah pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya di sini disiplin itu seharusnya terjadi atau ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Ada istilahnya self disiplin harus tertanam di dalam diri kita masing-masing. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka harus ada seseorang, harus ada orang lain yang mendorong agar kita mencapai disiplin itu. Seperti itu. Kemudian di sini, jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi intinya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam diri kita sendiri, dalam diri anak-anak kita, agar mereka itu bisa mempunyai kesadaran sendiri seperti itu. Next lagi. Nah, disiplin budaya positif ini sendiri, disiplin tadi sangat berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, di mana menurut Ibu Dian Gosen ini adalah seorang pakar pendidikan. Di sana disampaikan bahwa motivasi perilaku manusia dalam berperilaku, dalam bertindak itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di yang hijau dan kuning itu jadi bisa dikatakan adalah motivasi ekstrinsik dari luar seperti itu ya. Kemudian yang merah ini adalah yang dinamakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang akan kita coba untuk terapkan bagaimana caranya kita sebagai guru bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Jadi seperti itu. Nah, ini juga jadi PR kita bersama ya, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita nantinya memunculkan motivasi intrinsik itu di dalam diri siswa-siswa kita dengan budaya-budaya positif. Next. Kemudian di sini kita juga akan menyampaikan keterkaitan motivasi dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau untuk hukuman dan konsekuensi sendiri di sini teman-teman sudah tidak asing ya. Kemudian untuk restitusi nanti kita akan bahas secara lebih lanjut di belakang. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum kita membahas perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, mungkin kita menjawab beberapa pernyataan yang ada di sana. Jadi menurut teman-teman di sini nanti poin-poin di situ, pernyataan di situ apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama di sana mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini menurut Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Kemudian yang kedua, nanti jawabannya kita tampilkan di belakang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita kunci dulu jawabannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke, next. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira? Hukuman ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama Bu Alfi apakah jawaban dari teman-teman ini sudah tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Yang poin 1 itu adalah hukuman, poin kedua adalah konsekuensi, yang ketiga hukuman, dan selanjutnya 45 adalah konsekuensi. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, apakah dari teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi tadi?
di depan. Ya, Bu Latifah silakan. Kalau konsekuensi itu masih ada kaitan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Makanya salah satu ini nanti bukan ini. Kalau hukuman tidak ada hubungannya, maksudnya tidak ada kaitannya dengan nanti jadi gambaran. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, jadi next lagi. Ini ya, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi sama seperti yang dikatakan Bu Latifah tadi. Jadi untuk hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah dilanggar seperti itu ya. Jadi hukuman ini merupakan sesuatu menyakitkan yang harus terjadi, dan hukuman ini dibuat oleh guru, oleh satu pihak saja dan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada perencanaan tiba-tiba aja. Misal anak tadi terlambat, gurunya itu tiba-tiba aja kasih hukuman seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi sendiri ini merupakan sesuatu yang harus terjadi atau konsekuensi dari suatu hal seperti contoh tadi ya. Dan konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan di sana. Bedanya seperti itu. Kalau hukuman hanya satu pihak saja, kemudian konsekuensi ini dibuat dengan adanya kesepakatan. Dari sini bisa dipahami? Baik, next Bu Andi. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi ya, di sini ada kita juga mengenal istilahnya posisi kontrol guru. Jadi menurut Dr. William Glasser tadi berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi di sana yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, untuk penjelasan secara selengkapnya mengenai 5 posisi kontrol tadi, jadi nanti teman-teman mungkin bisa sekalian melakukan refleksi juga, kira-kira kita itu ada di posisi yang mana, seperti itu. Bu Alfi bisa next ke bagian videonya. Ini percepat saja ya. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah berhadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak
Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ibu absen? Ini kamu sudah saya waktu loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi anak ya. Ibu tidak apa-apa lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu itu bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu kan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar usaha tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lagi aku kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar jauh untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jam lambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa salah tugas malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghargai tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal mengejar alat saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas mulai. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi potensi
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat mengatakan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari perbedaan masing-masing posisi kontrol. Jadi setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa ini ya, merefleksikan kira-kira sudah ada di posisi mana seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya untuk memahami kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Bu Alfi. Silakan, Bu. Baik, barusan sudah menonton video terkait posisi kontrol guru ya. Nah, sudah dijawab sendiri juga kira-kira di posisi mana nih yang paling sering Bapak Ibu sekalian? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu posisinya leader sebetulnya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu di sini. Baik, dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima terkait posisi kontrol guru. Nah, berarti kan kita tahu beberapa murid itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, terkadang ada alasan di balik itu. Nah, kita sebagai manusia pada dasarnya melakukan sesuatu itu karena ingin mencapai sesuatu keinginan kita, seperti itu. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai secara sadar atau tidak. Nah, di sini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan ini itu terdiri dari kebutuhan fisik dan juga kebutuhan psikis. Nah, untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan fisik. Contohnya adalah ketika ada anak yang datang ke sekolah tapi dia tidak sempat dimasakkan oleh orang tuanya di rumah sehingga dia datang ke sekolah dalam keadaan belum makan, jadi dia kurang bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, hal itu karena kebutuhan dasar yang bertahan hidup ini, yaitu kebutuhan makannya belum terpenuhi. Nah, jadi itu menjadikan alasan kenapa siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk kebutuhan kedua, 3, dan keempat itu merupakan kebutuhan psikis. Yang pertama yaitu kebutuhan disayangi dan diterima. Misal untuk kasus yang barusan, si anak tersebut tidak dimasakkan oleh orang tuanya di rumah. Kemudian dia bercerita kepada temannya atau ke wali kelasnya tentang sebabnya. Kemudian wali kelasnya itu menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya keesokan harinya dan selanjutnya itu mulai menyisihkan waktu untuk memasak, memberikan makan pagi kepada anaknya. Nah, hal tersebut berarti untuk kebutuhan disayangi oleh si anak tersebut telah terpenuhi. Jadi seperti itu untuk kebutuhan disayangi dan diterimanya. Nah, selanjutnya kebutuhan penguasaan. Jadi setiap manusia itu ingin dirinya, kalau kebutuhan penguasaan ini terkait dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi setiap manusia itu pasti ingin kekuatan yang dimiliki itu diakui atau diapresiasi oleh orang lain. Nah, untuk kebutuhan kebebasan, seperti kita tahu bahwa kita itu pasti ingin merasakan kebebasan dalam kehidupan kita, dan juga kebutuhan kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak sadar itu kita ingin capai atau yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, next Bu Ima. Nah, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, dan kembali lagi ke tujuan awal terkait budaya positif, kita ingin menciptakan budaya positif. Nah, dalam menciptakan budaya positif berarti kita harus tahu dulu nilai-nilai seperti apa sih yang ingin kita capai. Nah, nilai-nilai ini ada banyak sekali ya. Untuk yang kita kenali, yang sedang kita terapkan sekarang, yaitu nilai-nilai profil pelajar
belajar Pancasila, di mana di situ ada 6 dimensi. Nah, 6 dimensi inilah nilai-nilai yang ingin kita capai. Tapi nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan universal ini tidak berpusat kepada nilai ini. Ada banyak macamnya. Mungkin bisa disesuaikan dengan visi yang ingin diwujudkan oleh sekolah. Jadi dari visi itu ada nilai-nilai nih yang akan dicapai. Jadi itu juga bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang akan menciptakan, mendukung suasana lingkungan yang positif. Nah, seperti itu. Nah, itu nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai. Oke, next Bu Ima. Nah, dari nilai-nilai tersebut, ketika kita sudah memiliki nilai apa yang akan kita capai untuk mewujudkan budaya positif, nah, untuk mencapainya itu kita melakukan dengan keyakinan, membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dapat dibentuk dengan adanya kesepakatan kelas. Jadi kita itu akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu maka kita akan menemukan keyakinan-keyakinan apa saja sih yang akan kita capai di suatu kelas tersebut. Seperti itu. Nah, di sini menurut dosen, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi akan mengakibatkan orang itu lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi inilah bedanya peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini kita mungkin mengenalnya peraturan kelas ataupun peraturan sekolah, di mana peraturan-peraturan itu sudah dibuat dan kita langsung sampaikan kepada siswa. Nah, sedangkan keyakinan ini kita itu buat secara bersama. Jadi kita sepakati secara bersama. Jadi tidak berupa satu arah. Jadi ada alasan-alasan kenapa kesepakatan itu dibuat. Beda dengan peraturan. Misal, jadi kan pernah nggak sih Bapak Ibu mendapatkan komplain dari anak-anak? Misal, Bu, kenapa sih ke sekolah itu nggak boleh pakai sepatu selain warna hitam? Atau kenapa sih Bu, rambutnya itu harus tidak boleh panjang kalau yang laki-laki? Nah, kenapa anak-anak itu sering memunculkan kalimat-kalimat seperti itu? Karena mereka hanya sekedar mendapat peraturan yang sudah dibuat sebelumnya tanpa melibatkan mereka. Jadi wajar kalau adanya anak-anak yang masih mempertanyakan kenapa peraturan itu dibuat, padahal tidak berpengaruh dengan pelajaran di sekolah, seperti itu. Jadi maka yang perlu kita lakukan perubahan ke depannya, kita perlu membuat suatu keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama. Jadi dengan begitu kita bisa merepresentasikan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang akan disepakati secara universal. Baik, nah ini Bapak Ibu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Contoh-contoh kalimat keyakinan kelas ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada larangan dan juga kalimatnya ini adalah merupakan kalimat-kalimat positif sehingga benar-benar merupakan keyakinan dari diri masing-masing warga sekolah atau warga kelas. Misal seperti yang ditampilkan di layar. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan begitu selanjutnya. Keyakinan kelas 7 di sini sudah dicantumkan juga nilai-nilai apa yang akan dicapai. Yang pertama misal hormat, nilai saling menghormati. Berarti dengan nilai keyakinan itu mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi nanti bukan berupa peraturan seperti jangan terlambat atau jangan memakai sepatu putih seperti itu. Jadi sudah tidak muncul kalimat-kalimat larangan seperti itu. Baik, Mas Bu Ima. Nah, dari keyakinan tadi, ketika kita sudah menerapkan, memiliki keyakinan yang telah disepakati bersama, kita bisa menerapkan restitusi. Jadi ini poin yang kita bahas hari ini. Jadi restitusi di sini merupakan proses yang menciptakan
restitusi yang kami paparkan berupa segitiga restitusi, di mana ada 3 tahap di dalamnya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mengatasi siswa, itu yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswa tersebut, di mana indikatornya kita sebagai guru itu harus seperti di sini kalimatnya, setiap orang kita sebagai guru harus bisa menstabilkan. Mungkin ada anak yang emosi atau merasa bersalah dengan perbuatannya, kita stabilkan dengan berkata, oke, nggak apa-apa, kita setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Atau mungkin bisa juga dengan kalimat, kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Jadi itu langkah pertama. Jadi tidak langsung dengan mengkritik kamu salah, kamu gini, tidak seperti itu. Kita menstabilkan dulu. Selanjutnya langkah keduanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas bahwa mereka itu berbuat salah, bukan hal yang sesuatu langsung disalahkan. Jadi selanjutnya kita memvalidasi. Nah, memvalidasi di sini bukan kita yang menyalahkan, tapi kita memancing anak menanyakan apakah perbuatan yang telah dilakukan itu baik atau tidak. Adakah dampaknya dari perbuatan itu? Jadi seperti itu. Dan juga kita tanyakan alasan-alasan dia melakukan apa. Itu termasuk dari tahapan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah mampu menyampaikan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang salah, selanjutnya ialah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada hubungannya dengan keyakinan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi kita kaitkan perbuatan yang dilakukan anak-anak tersebut sesuai atau melanggar keyakinan yang mana. Jadi siswa sendiri yang menyampaikan, yang menyadari sendiri tanpa kita yang menyalahkan. Seperti itu. Nah, lanjut Ima. Nah, untuk lebih memahami seperti apa sih tahapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu simak video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang melekat di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Cinta, Siapa? sudah lama bisa kenal hari dari sini. Kesel Pak, sebanget. Masa aku bisa tanya pemimpin apa? Ya aku marah lah. Aku udah bertanya kan di depan kelas. Sebanget. Oh begitu, ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan apa? Ya saya harus matanya apa? Sebanget. Saya udah dia udah mulai. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Ya saya udah gini lah. Masa saya jadi bukan fitnah? Ya matilah, mempertahankan agama itu sesuatu yang penting Bapak. Untuk kamu tidak berbicara lagi, hanya yang kita lakukan. Iya Pak. Untung saya harus bersabar dan hanya mendengar saja. Udah gemes padahal saya pasti udah gini lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bukan KPK jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menjelaskan itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, tidak Pak. Iya, setuju. Kita harus saling
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru ya Pak, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana. Baik, barusan itu contoh kasus ketika guru berdialog dengan siswa menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga secara tidak sadar juga sedikit banyak pernah menangani siswa dengan langkah-langkah tersebut. Atau mungkin tidak selengkap 3 tahapan itu dilakukan semua, tapi setidaknya kita mungkin sudah pernah melakukan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Nah, setelah mengetahui tahapan segitiga restitusi, kedepannya mungkin kita lebih melengkapi atau mengidealkan lagi bagaimana kita bisa mengatasi siswa-siswa kita tanpa menyalahkan mereka atau mengkritik mereka seperti itu. Nah, berikut ini adalah jadi saya dan juga Bu Ima sudah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi kepada murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek bagaimana praktik kita dalam penerapan restitusi tersebut pada link yang berikut. Nanti akan kami sharekan. Baik, nah dari pemaparan yang telah disampaikan Bu Ima dan juga saya ada satu pertanyaan nih. Menurut Bapak Ibu semua, dari yang telah dipaparkan terkait budaya positif ini, kira-kira langkah awal apa sih sebagai guru yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif tersebut? Langkah awalnya kita harus bagaimana? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan, kami persilakan. Kira-kira apa sih yang harus kita mulai dulu? Gitu. Gimana Pak Haris? Jadi mungkin di sini kita mulai diskusi ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang bingung atau mau memberikan tanggapan, kami persilakan. Bagaimana Bapak telah persilakan Bapak Aan? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terkait dengan diskusi kita, jadi kalau kita mengikuti alur segitiga restitusi itu levelnya mungkin level tertinggi sudah. Yang paling penting kalau menurut pendapat saya, ya mulai dari diri dulu, proses dari M, mulai dari diri dulu. Artinya bagaimana membuat komunitas pengajar di sekolah kita ini memiliki tradisi atau kebiasaan untuk melakukan refleksi dulu. Karena apapun itu tidak akan bisa terjadi kalau misalnya tidak dimulai dari refleksi dulu. Itu mungkin kalau pendapat saya. Mohon terusnya dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Aan. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Aan. Memang semuanya itu harus mulai dari diri kita sendiri. Ini juga termasuk motivasi intrinsik ya. Jadi saya, Bu Ima dan juga Pak Aan dan guru-guru yang lain mungkin hanya sekedar menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, untuk selebihnya itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu memposisikan diri itu sudah sejauh apa sih kita sebagai guru itu berpihak kepada murid. Nah, seperti itu ya. Untuk sekali Pak Aan, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Bu Ima menambahkan atau saya tawarkan lagi kepada yang lain. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan lagi, Pak Haris. Seperti Pak Haris sudah tidak sabar. Kalau di KPR yang saya lakukan, saya itu mencontohkan pertama pasti kita tidak tahu tentang nuansa kelasnya seperti apa. Ya, kita melakukan KPR dulu dengan proyek pertama. Setelah itu saya melakukan review pembelajaran. Misalkan di DPM kenapa kok telat, masalahnya apa, di rumah apa banyak kerjaan, dijawab sejujur-jujurnya, misalkan malas dan sebagainya.
memang ada banyak tanggapan, mulai dari memang ada yang kerja di rumah, ada yang memang masih menjaga adiknya karena orang tuanya dan lain sebagainya, dan juga memang udah kerja kelompok tapi sampai di kelompok udah kerja, ada yang bilang males dan lain sebagainya. Jadi terima kasih, di sini saya juga mendapat ilmu baru. Kalau dilihat dari sini, dari segitiga restitusi, dari manajer pembelajaran ini, kita guru sudah dianggap sebagai psikolog sepertinya, itu sudah bisa harus memahami masalah-masalah siswa atau masalah orang itu. Ya sebagai guru juga saya juga ya melakukan proses yang memang pada bagian manajer seperti itu, tapi sebagai manusia kadang kita lepas emosinya dan menghardik siswa, tapi setelah itu merasa bersalah, pernah juga di bagian itu. Juga sebenarnya kita juga butuh, karena siswa di sana dijelaskan tidak boleh menggunakan bahasa tidak, jangan dan lain sebagainya. Dalam pengimplementasinya terkadang kita merasa kesusahan di bagian sana, soalnya menurut saya untuk siswa di sini harus direct gitu, kayak perintah gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin di akhir kita harus mengimbanginya seperti itu. Mungkin tetap dijalankan tidak menggunakan kata-kata yang salah, jangan dan lain sebagainya, menggunakan kata-kata yang sudah ditampilkan di depan. Cuma kita nanti sampaikan ini maksudnya ini loh. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Haris. Memang yang harus kita lakukan kalau kita melihat segitiga diskusi yang begitu sepertinya sangat wow seperti itu ya, jadi sepertinya terkesan kok agak susah gitu ya. Jadi memang perlu kita mulai sedikit-sedikit terlebih dahulu. Baik. Baik, mungkin juga saya mau menambahkan, betul ya, kita kan tujuannya itu mau menciptakan budaya yang positif. Nah, gimana untuk menciptakan budaya atau lingkungan budaya yang positif ini tidak membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan juga yang terpenting adalah kita membutuhkan kolaborasi antar sesama guru dan juga warga sekolah yang lain. Jadi itu memang sangat penting. Kita tidak bisa berjalan sendirian, itu tidak bisa. Jadi ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya sampaikan terima kasih banyak, dan juga kepada Bapak Kepala saya sampaikan beribu-ribu terima kasih. Semoga apa yang saya dan Bu Irma sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.